Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para sahabat-sahabat saya baik yang ada di sosial media yaitu YouTube, Facebook, dan juga TikTok. Alhamdulillah, saya ingin menyapa kalian semua dengan sapaan bagaimana kabarnya. Alhamdulillah, wajib kita syukuri bersama karena itu merupakan nikmat sehat dan juga nikmat yang lain yang telah Allah berikan kepada kita. Sepantasnya, sewajarnya sebagai seorang muslim kita pandai-pandai untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun hanya mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salam keberkahan, salam juga persaudaraan dan juga salam silaturahim. Semoga kita selalu membangun ukhuwah Islamiyah, menjalin tali persaudaraan di antara satu dengan yang lain sehingga menjadi muslim atau Islam yang kuat. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. United we stand, divided we fall. Ya. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Para sahabat-sahabat saya, pada kali ini saya ingin membahas tentang yang namanya keikhlasan. Ikhlas itu secara definisinya, secara pengertiannya yaitu melakukan suatu perbuatan dengan rasa tulus tanpa mengharap imbalan apa-apa dari orang lain. Itu yang namanya ikhlas. Jadi pengertian ikhlas itu adalah melakukan suatu perbuatan dengan secara tulus tanpa mengharap imbalan apa-apa dari orang lain. Sedangkan menurut KBBI, yang dimaksud dengan ikhlas di sini yaitu bersih hati atau tulus hati. Jadi orang itu yang dimaksud dengan ikhlas adalah bersih hatinya dari harapan-harapan yang lain, yaitu niatkan hanya melakukan sesuatu karena Allah Ta'ala. Itu yang dimaksud dengan ikhlas yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia disingkat KBBI. Namun ikhlas di sini terdapat beberapa tingkatan yang dimaksud dengan ikhlas. Ya. Siapa yang berkata di sini? Syekh Nawawi Al-Bantani mengatakan yang dimaksud dengan ikhlas di sini terdapat 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama di sini yaitu adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dimaksud dengan ikhlas di sini ialah ikhlas karena Allah. Melakukan sesuatu perbuatan niat ikhlas karena Allah Ta'ala. Melakukan suatu perbuatan karena hanya ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah ikhlas karena Allah Ta'ala. Terus yang kedua adalah ikhlas karena untuk mendapatkan akhirat. Tingkatan yang kedua di sini adalah ikhlas karena untuk mendapatkan sesuatu di akhirat nantinya. Salah satu contohnya melakukan suatu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ingin mendapatkan surga. Melakukan suatu perbuatan kepada Allah Subhanahu wa taala ingin terbebas dari siksaan di api neraka di akhirat nanti kelak. Itu adalah tingkatan ikhlas yang kedua, yaitu ikhlas karena ingin mendapatkan akhirat. Yang ketiga, ikhlas itu karena ingin mendapatkan dunia. Kalau ada seseorang itu yang melakukan suatu perbuatan baik, yaitu ingin mendapatkan dunia, maka itu adalah ikhlas karena ingin mendapatkan dunia. Salah satu contohnya, misalkan di sini di sini bersedekah dengan ingin mengharapkan imbalan yang lain dari orang lain. Yaitu ingin dibalas jasa-jasanya, maka itu ikhlas karena untuk mendapatkan dunia. Itulah 3 tingkatan yang dikatakan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Ikhlas yang pertama ikhlas karena Allah, sedangkan ikhlas yang kedua ikhlas karena ingin mendapatkan akhirat, sedangkan ikhlas yang ketiga yaitu ikhlas karena ingin mendapatkan dunia. Terdapat
manfaat-manfaat yang kita dapatkan jika kita itu melakukan yang namanya keikhlasan. Manfaat ikhlas. Ikhlas yang pertama, jiwa selalu merasa tenang. Jadi orang itu kalau misalkan melakukan sesuatu perbuatan dengan ikhlas, maka jiwanya selalu merasa tenang. Kenapa bisa demikian? Karena sesuatu yang ikhlas itu adalah bersih hatinya atau tulus hatinya. Jikalau seseorang sudah tulus hatinya, maka hidupnya akan selalu ringan. Karena dia tidak ada harapan-harapan sesuatu yang lain, karena sudah bersih hatinya, yaitu tulus hatinya membantu orang lain. Makanya dikatakan di sini bahwasanya yang dimaksud dengan manfaat dari ikhlas yang pertama adalah jiwa selalu merasa tenang. Manfaat ikhlas yang kedua di sini dimudahkan segala sesuatu. Kenapa bisa demikian? Karena sesuatu ikhlas di sini itu sangat penting dan juga sangat besar manfaatnya. Jikalau kita misalkan membantu orang lain dengan secara ikhlas tanpa mengharap imbalan apa-apa, maka kita di sini akan dilihat dan juga dibantu oleh orang lain juga. Nah, karena kita sudah dibantu oleh orang lain, maka itu bisa memudahkan segala sesuatu termasuk dari urusan-urusan kita. Sedangkan manfaat ikhlas yang ketiga yaitu menggapai cinta manusia. Orang yang melakukan sesuatu dengan rasa keikhlasan, maka dia bisa apa? Disenangi oleh manusia. Karena sudah disenangi oleh manusia, itu bisa menggapai cintanya manusia terhadap kita. Yang keempat, manfaat ikhlas yang keempat, meraih kemenangan di dunia dan juga di akhirat. Jadi orang yang berbuat ikhlas tersebut bisa meraih kemenangan di dunia wal akhir. Di dunia dan juga di akhirat. Salah satu contohnya misalkan dibalas kebaikan kita dari orang lain tersebut. Dan juga selain mendapatkan dunia tersebut, kita juga mendapatkan akhirat, mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala berupa pahala yang besar karena keikhlasan kita, yaitu membantu orang lain dan juga beramal soleh. Yang kelima, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Manfaat ikhlas yang keenam yaitu meningkatkan yang namanya kualitas ibadah. Jadi seseorang itu yang mengikhlaskan diri atau berbuat baik atau berbuat sesuatu dengan rasa ikhlas, yaitu bisa meningkatkan yang namanya kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa demikian? Karena orang yang ikhlas itu ringan orangnya, tulus hatinya dan juga bersih hatinya. Karena sudah bersih hatinya, maka itu bisa meningkatkan yang namanya kualitas ibadah. Hati kita akan bersih dari segala sesuatu, ingin mengharapkan imbalan dari orang lain. Hanya fokus untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Manfaat ikhlas yang ketujuh yaitu menjadi teladan bagi orang lain. Jadi orang itu kalau misalkan sudah ikhlas, maka dia akan menjadi teladan bagi orang lain. Kenapa bisa demikian? Karena sejatinya orang yang ikhlas itu hampir di dunia itu hampir sedikit sekali yang ada yaitu orang-orang yang ikhlas. Oleh sebab itu jika ada salah satu orang yang ikhlas tersebut, maka itu menjadi teladan bagi orang lain. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman di dalam Al-Qur'an surah Az-Zumar, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Sesungguhnya kami menurunkan kitab Al-Qur'an kepadamu Nabi Muhammad dengan hak, maka sembahlah Allah dengan ikhlasan ketaatan kepadanya. Jadi kita sudah diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala kalau misalkan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rasa keikhlasan hanya ingin mendapatkan ridha Allah dari
mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, sampai jumpa di video berikutnya. Salam hormat dari saya, semoga bermanfaat, dan juga kita jangan lupa mendoakan kedua orang tua kita, mendoakan guru-guru kita, mendoakan kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, supaya kita dilancarkan urusan-urusan kita oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahi hidup kita di dunia dan juga di akhirat, dan juga kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya minta kepada kalian semua supaya ngirim Fatihah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Salam hormat dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.